Puluhan pengendara ojek online mengepung 3 juru parkir di Jalan Subrantas, Pekanbaru Riau. Polisi langsung mengamankan juru parkir itu dari amukan massa. Banyak pengemudi ojek online yang geram dan mencari celah untuk memukuli juru parkir itu hingga polisi memberikan tembakan peringatan. Menurut polisi, aksi penganiayaan ini dipicu masalah salah paham antara juru parkir dengan seorang pengendara ojek online terkait biaya parkir yang diduga tidak resmi. Pengemudi ojek online memberikan uang parkir sebesar Rp1.000 setelah mengambil pesanan makanan di sebuah toko. Juru parkir itu tidak terima karena mematok biaya parkir sebesar Rp2.000. Terjadi percecokan antara pengemudi ojek online dengan juru parkir. Namun tiba-tiba saja 2 juru parkir yang ternyata seorang ayah dan anak langsung menghantamkan kepala ke muka pengemudi ojek online. Tidak terima rekannya dianiaya, puluhan pengendara ojek lainnya langsung menyerang balik ke 3 juru parkir tersebut. Akibat penganiayaan ini, pengemudi ojek online menderita luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Tersangka yang kita amankan dari kejadian tersebut ada 3 orang dengan inisial MA, TR, dan MA. Tersangka 1 mengambil kayu yang ada di dekat parit dan memukulkan ke arah kepala bagian kanan. Ketiga pelaku yang ditangkap kini mendekam di Polsek Bina Widya. Ketiganya akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Ibtu Afi, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, sahabat RTV, selain informasi juru parkir aniaya ojek online tadi, kami juga ada informasi terkait mobil minibus terjun ke jurang. Detik-detik mobil terguling juga terekam CCTV mengendara motor yang sedang melintas di kawasan tersebut. Ya, bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, seorang anggota polisi dari Polres Cianjur terluka saat mengamankan bentrok antara 2 kelompok di pabrik Hebel, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Para karyawan pabrik yang sedang bekerja langsung berhamburan keluar saat kedatangan sekelompok yang tak dikenal merangsek masuk ke dalam pabrik. Bentrokan terjadi di sebuah pabrik Hebel di Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Bentrokan diduga berawal sejak sehari sebelumnya, di mana salah satu kelompok tiba-tiba masuk ke dalam pabrik dan membubarkan karyawan yang sedang bekerja. Karyawan yang ketakutan dengan perawakan kelompok tersebut langsung panik berlarian keluar pabrik. Gak kenal, orang gede-gede masuk ke dalam. Jam berapa itu, Bang? Orang-orang ya keluar, datang dari angkot adalah 3 mobil ya. 5 mobil. 5 mobil yang masuk, cuman yang saya lihat, saya intai dia bawa beceng, bawa berkenaan. Oh, ada. Kang, berarti Kakak lihat senjata, Kang? Keesokan harinya, karyawan dibantu warga pun berbondong-bondong bermaksud kembali mengambil alih pabrik agar bisa bekerja. Namun pada akhirnya bentrokan di antara kedua kelompok terjadi hingga anggota polisi yang berupaya menertibkan justru terkena lemparan batu. Melakukan upaya untuk kemudian mengambil alih kembali pabrik yang kemudian diduduki oleh kelompok sebelumnya. Dan tapi alhamdulillah sudah kita amankan, situasi sudah berangsur kondusif. 50 orang dari 2 kelompok yang bentrok sudah diamankan polisi. Namun pelaku pelemparan batu terhadap anggota polisi yang terluka masih dalam pencarian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi untuk CSI, RTV. Kita beralih ke informasi lain, diduga akibat remblong, 1 unit minibus yang mengangkut 20 penumpang terjun ke jurang di jalur wisata Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari kejadian ini, sahabat, 7 orang terluka. Ya Allah.
Minibus ini terguling dan ringsek usai terjun bebas ke jurang di jalan raya menuju wisata Dieng, tepatnya di tanjakan Bukit Barisan, Desa Condong, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat kejadian, minibus tengah membawa rombongan wisata yang berjumlah 20 penumpang termasuk sopir. Peristiwa bermula saat minibus melaju dari arah Dieng menuju ke arah Batur untuk kembali ke Jakarta. Tiba-tiba saat minibus berada di turunan tajam dan berkelok dan diduga akibat remblong, sopir minibus pun tak mampu mengendalikan setir. Minibus akhirnya terjun ke jurang sedalam 5 meter dan sempat terbalik hingga 2 kali. Akibatnya 7 orang luka-luka harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Wonosobo. Dari atas itu saya nggak nginjek rem. Nah, begitu saya mau belok, baru saya nginjek rem. Nah, di saat saya injek rem ini udah keras. Udah keras, makanya saya banting setir 2 kali ke kanan, namanya belokan patah begitu. Saya lihat orang aja di tengah-tengah, tangannya begini-begini, pakai pakaian hitam. Nah, saya belokin lagi setir ke kiri, ya saya udah nggak sadar. Evakuasi kendaraan sempat terkendala karena sulit dan terjalnya medan. Namun polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sopir serta saksi guna mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Hendra Septa untuk CSI RTV. Sahabat, gudang yang berisi tembakau sekaligus bibit tanaman pertanian di kawasan permukiman padat penduduk di Jember, Jawa Timur ludes terbakar. Warga panik lantaran kobaran api sempat merambat ke salah satu rumah warga yang berada di samping gudang. Kobaran api melahap gudang tembakau dan bibit tanaman pertanian di Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Banyaknya material bangunan gudang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga panik saat api sempat merambat ke salah satu rumah yang berada di samping gudang. Menurut warga, sempat terdengar beberapa kali letusan diduga dari bambu atap bangunan gudang yang terbakar. Ya Allah, aku gemeter loh. Ya Allah, terdengar kayak suara petasan, kayak kembang api, tapi kok kalau kembang api kan biasanya sebentar ya. Itu kok terus nggak berhenti, akhirnya saya lari ke luar. Ternyata itu gudang sudah kebakaran, apinya sudah tidak terlalu. Petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan api. Api yang sempat merambat ke salah satu rumah warga berhasil dipadamkan. Namun bangunan gudang beserta isinya ludes terbakar. Setelah itu kita berangkat ke sini, ternyata yang terbakar satu gudang. Dan pemadam kebakaran. Saat ini belum ada. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Akibat peristiwa itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Ya, diduga berkendara secara ugal-ugalan dan gagal mendahului kendaraan di depannya, sebuah mobil terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut beras yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan itu, 2 orang tewas di lokasi kejadian. PU Sukorambi. Sebelahnya pom bensin. Kecelakaan maut melibatkan 2 truk dan sebuah mobil terjadi di Jalan Nasional, tepatnya di Jalan Brawijaya, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat 3 kendaraan rusak berat dan melintang di tengah jalan hingga menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Petugas bersama warga serta pengendara yang melintas berupaya mengevakuasi para korban. 2 penumpang mobil bernama Iqbal Fauzi dan Ipung tewas di lokasi kejadian dengan luka cukup parah di bagian kepala. Sedangkan pengemudinya bernama Ferry yang merupakan warga Bangsal Sari, Jember kritis. Sementara sopir truk bernama Raffi Alfiansyah beserta kernetnya Rio Sugiarto warga Banyuwangi mengalami patah tulang kaki. Sebelumnya kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Jember ke arah Surabaya dengan kecepatan tinggi dan berupaya mendahului kendaraan di depannya. Sesampainya di lokasi kejadian muncul dari arah berlawanan truk bermuatan beras hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Dari timur itu mabuk, yang isi 5 itu, yang meninggal 2 itu. Yang nggak ngerti, ya paling cepat ya lari mabuk. Yang 2 ini muat beras itu. Aman semua. Aman semua. Cuma patah 1. Sempat nolongi korban, Pak? Ya, tadi ngangkat di pickup. Untuk korban, 2 orang meninggal dunia dari penumpang Honda Jazz dan yang lainnya luka ringan. Terima kasih. Seluruh korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Jember.
Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI, RTV. Polisi tangkap Peggy alias Perong, pelaku lain dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, untuk pertama kalinya, Polda Jawa Barat memperlihatkan satu-satunya orang yang masuk daftar pencarian orang kasus Vina, yaitu Peggy Setiawan alias Perong. Perubahan jumlah DPO yang awalnya 3 menjadi 1 dipertanyakan oleh keluarga Vina dan kuasa hukumnya. Kepolisian daerah Jawa Barat resmi memperlihatkan Peggy alias Perong atau Robi Irawan kepada media Minggu siang. Peggy diamankan di Katapang, Kabupaten Bandung atas dasar keterangan 2 orang saksi kunci. Polisi menyebutkan dengan ditangkapnya Peggy Setiawan, seluruh pelaku pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon 2016 lalu telah ditangkap. Sedangkan 2 DPO lainnya, yakni Dani dan Andi, dianggap gugur. Polisi menyimpulkan keduanya yang masuk dalam DPO hanya nama yang asal disebut dari kesaksian yang diberikan oleh para terpidana yang saat ini sedang menjalani hukuman. Meski demikian, polisi tidak menutup kemungkinan akan melakukan pendalaman kembali jika nantinya ditemukan fakta keterlibatan orang lain di luar 8 terpidana dan Peggy. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO ada 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Namun keterangan polisi ini menuai pertanyaan dari kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris. Dalam akun media sosialnya, Hotman mempertanyakan apakah kedua DPO tersebut fiktif. Tapi pertanyaannya, kenapa di BAP begitu terurai kejadiannya? Sampai motor yang dinaikin oleh DPO ini ada semua jelas. Sampai cara mereka memerkosa juga jelas. Rasanya tidak mungkin 7 pelaku yang lain menceritakan sesuatu yang fiktif sebegitu detailnya. Dan mereka sendiri tidak merasa mengalihkan tanggung jawab. Mereka mengaku sama-sama berbuat. Kalau mereka mengalihkan tanggung jawab, bisa saja dialihkan kepada orang yang fiktif. Tapi ini enggak, dia juga mengaku berbuat, sama-sama berbuat. Apakah mungkin dia mengarang nama? Hal senada juga diungkapkan keluarga Vina. Meski mereka mengapresiasi polisi yang telah menangkap Peggy, namun tetap mempertanyakan perubahan dari 3 menjadi hanya 1 DPO. Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya Mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egy itu kan ada nama-nama lain Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Perubahan jumlah DPO dalam kasus Vina ini pun menimbulkan keraguan publik. Mampukah kepolisian menuntaskan kasus ini dan membuktikan kebenaran yang sesungguhnya? Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan untuk CSI, RTV. Sementara itu sahabat, meski membantah terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu, Peggy disebut sering nongkrong dengan para tersangka. Salah satu saksi membenarkan bahwa sosok Peggy yang ditangkap polisi itulah yang kerap nongkrong di depan bengkelnya. Salah satu saksi kunci kasus pembunuhan pasangan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat kembali buka suara. Aib sempat dimintai keterangan oleh polisi pada 2016 silam terkait penangkapan para pelaku. Baru-baru ini pria 30 tahun itu memberikan keterangan kepada petugas Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon di Polsek Cikarang Utara, wilayah Polres Metro Bekasi, pasca penangkapan Peggy Setiawan alias Perong. Ia membenarkan bahwa Peggy kerap nongkrong dengan para pelaku yang telah ditangkap pada awal kasus ini mencuat. Waktu penangkapan itu
saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Yang saya tahu itu ya yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak itu gitu. Iya, sering nongkrong. Tahun seharian jadi ngapain aja nggak tahu. Nggak tahu kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu. Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu nongkrong. Berdasarkan keterangan polisi, selepas kasus pembunuhan 8 tahun lalu, Peggy meninggalkan Cirebon untuk tinggal di Kecamatan Katapan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sana Peggy tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tiri. Namun kepada pemilik kos, Peggy tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung, melainkan mengaku keponakan. Sang ayah pun menjelaskan hal yang sama kepada pemilik kos. Selama di Bandung ini, Peggy menggunakan nama Robi. Keberadaan Peggy terlacak setelah polisi melakukan pendekatan kepada para tersangka lain agar mengungkap sosok yang tinggal satu lingkungan dan bahkan satu sekolah dengan mereka. Akhirnya Selasa 21 Mei lalu, Peggy yang bekerja sebagai buruh bangunan itu pun ditangkap di Bandung. Dengan ditangkapnya Peggy Setiawan, seluruh pelaku pembunuhan Vina dan Rizky sudah ditangkap. Penangkapan ini sekaligus menggugurkan jumlah pelaku pembunuhan yang semula 11 orang menjadi 9 orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI, RTV. Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Kita lihat bersama. Ya, sahabat RTV, yang kita saksikan ini adalah rekaman dari bodycam pengendara sepeda motor. Nah, kemudian kita melihat ada kendaraan roda 4 mobil dengan sengaja memutar balik dan menerobos median jalan. Ini berpotensi kecelakaan karena sangat berbahaya sekali, bisa menyebabkan kecelakaan bagi pengendara yang berasal dari arah berlawanannya. Jadi jangan sampai kita seperti ini ya, kalau memang ingin putar balik carilah jalur dan rambu lalu lintas yang memang menunjukkan lokasi untuk berputar balik agar kita semuanya aman. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa saksikan CSI layar televisi Anda setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.